Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pictorial Stories. Sebelum menonton, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan klik tombol lonceng agar kawan-kawan bisa mendapatkan notifikasi dari cerita selanjutnya. Kejadian ini masih teringat jelas di benak pikirannya. Pengalaman mengerikan itu membuatnya dirinya bergidik ngeri, di mana dirinya menempati kamar yang jarang dihuni seorang diri. Kisah ini bermula saat Mai mengunjungi rumah bibinya yang berada di kota Garut, Jawa Barat. Ia disambut hangat oleh bibi, paman, dan juga saudara dan juga saudarinya. Lalu, bibi Mei menyediakan kamar untuk ia tempati selama 3 hari. Kamar tersebut berdekatan langsung dengan halaman rumah dan ada 2 pohon besar. Di hari pertama, Mai tampak biasa saja dengan kamar ini. Meskipun dirinya merasakan hal aneh di kamar ini. Ia menganggap mungkin hanya perasaannya saja. Di hari berikutnya, tepat pukul 10 malam, Mai tengah tertidur pulas. Tiba-tiba saja dari luar mendengar suara berisik seperti orang ramai sedang mengobrol. Sontak ia terbangun mencari sumber suara tersebut. Dan anehnya, suara tersebut pun malah mendadak hilang. Dia segera kembali ke kamar dan melanjutkan tidurnya. Saat dirinya mulai tertidur pulas, ia kembali mendengar suara itu lagi. Lantas ia pun terbangun dan keluar dari kamar. Dari suara tersebut, justru malah suara tersebut pun malah menghilang. Ia melihat ranting dari kedua pohon besar itu bergerak sendirinya, seperti tertiup angin, padahal tidak ada angin. Ia mulai merasakan hal aneh. Hawa merinding mulai ia rasakan. Rasa takut pun juga mulai ia rasakan. Tanpa berpikir panjang, ia pun masuk ke dalam rumah, berlari menuju ke dalam kamar. Di dalam kamar, ia tampak terdiam sambil membayangkan kejadian barusan ia alami, seakan kejadian itu berada di dalam mimpi. Ia kembali dikejutkan dengan suara ketukan dari jendela. Ia membuka korden memeriksa keadaan di luar sana, namun hasilnya nihil. Ia pun kembali dikejutkan dengan suara jendela yang diketuk. Dengan rasa kesalnya, ia pun memeriksa keadaan di luar. Namun kali ini ia dikejutkan bukan main. Tampak sosok wanita berwajah menyeramkan, serta senyumnya yang menyeringai menatap ke arah dirinya. Ia pun langsung berteriak histeris dan langsung menutup korden kamar dan menutup tubuhnya dengan selimut. Malam berikutnya, Mai baru saja pulang sehabis menyaksikan layar tancap bersama bibi dan juga saudarinya. Ia mulai merasa kelelahan dan memutuskan untuk beristirahat. Pada pukul 12 malam, ia mulai merasakan guling yang ia peluk tampak besar dari ukurannya dan juga berbulu. Ia merasakan guling yang ia peluk hanya satu. Bahkan di kamar itu juga tidak ada boneka. Ia memberanikan diri membuka mata. Samar-samar ia melihat sosok hitam besar dan bertaring. Dan benar saja, tampak sosok besar dan bertaring dan berbulu lebat tengah terbaring di hadapannya. Lalu ia pun berteriak histeris dan segera berlari keluar dari kamar. Lalu ia pun melanjutkan tidurnya di sofa. Keesokan paginya, Mai berpamitan kepada bibi, paman, serta saudara dan juga saudarinya untuk kembali ke kota asalnya dengan alasan ada panggilan dari pekerjaannya. Dan demikianlah cerita kali ini yang berjudul Kamar Kosong. Nantikan cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.